pakai pedang, dia pasti akan sabet. Jarang orang mainnya tusuk. Oke, kecuali dia orang anggar. Orang anggar tuh mainnya beda. Oh ya, udah kayak gini beda. Oke, kalau dia posisi ini kita udah tahu nih, ketika dia main seperti itu, ketika dia sabetin pedangnya, push. Kita akan jangan mundur guys, maju. Ketika orang menggunakan senjata yang agak panjang dan kita dapat sudut yang tepat, oleh sebab itu tadi saya bilang, posisi menentukan prestasi itu pembelajaran Wing Chun. Sudut, angle and distancing itu luar biasa. Ketika dia sudah seperti ini kan jauh nih, kalau segini dia nggak kena kan? Jangan maju, coba sabet. Nggak kena ya. Untuk nyabet saya dia butuh maju sabet. Nah, dia butuh maju untuk sabet. Nah, mundur lagi. Nggak kena kan? Dia butuh satu langkah untuk nyabet saya. Yang saya lakukan adalah ketika dia seperti ini, ketika dia nyabet, ya, saya akan maju satu langkah. Sehingga saya juga sabet. Nggak kena sih pisaunya kan. Tapi jaga aja, seandainya kena bagaimana gitu kan. Dan berikutnya, ketika ketemu orang pakai pisau, jangan pernah berpikir untuk melepaskan pisaunya. Itu cuma ada di film guys. Yakin itu cuma ada di film, beneran. Ketika ada pisau seperti ini kan, iya, jangan pernah berpikir untuk ketika dia pukul, wah gitu kan. Terus gimana tadi ya? Saya sampai nggak tahu caranya. Entah ada yang diginikan dan disemakan gitu kan. Karena pengalaman saya 5 tahun di dunia jahiliyah. Iya, saya sempat 5 tahun menjadi profesional bodyguard gitu kan. Kami tidak pernah dilatih untuk melepaskan pisau atau dilatih untuk yang namanya mengambil pisau lawan. Yang dilatih itu adalah ketika ketemu sama orang yang pakai pisau, yang kita lakukan adalah kita saya akan pegang pisau dan ini akan saya sikat sampai dengan ini lepas. Oke. Saya akan lakukan segala cara untuk megang ini karena ada kemungkinan boom ketika dia akan pindah gerakan pisaunya ya. Dan ingat, akan tetap ada kemungkinan Anda terkena pisau. Makanya tadi saya bilang, ketika ketemu lawan yang pakai pisau, saran saya pertama adalah lari. Itu yang paling penting ya guys. Tapi kalau Anda tidak bisa lari, minimal Anda cari sesuatu. Bisa Anda pakai sabuk. Kalau tiba-tiba Anda ngelihat ada batu, tiba-tiba Anda gini, Anda bilang, wah pakai pisau. Ada batu, tunggu sebentar ya, Anda lari. Dia ada batu. Jadi kalau Anda tidak punya pisau, ya Anda lihat batu, Anda pakai batu guys. Ya, Anda pakai batu. Jadi ketika lawan seperti ini nih, pastikan ketika dia nabrakkan pisaunya, Anda batunya dulu kasih. Minimal tangan Anda nggak kena, batunya dulu sikatin, baru pukul. Oke, atau kalau ada tongkat, ada kayu dan lain sebagainya itu boleh. Atau ini rahasia guys. Sebentar ya. Oh ini. Atau saya kembali. Pernah lihat ini guys? Ini namanya kunci L untuk buka ban. Oke. Karena pengalaman saya 5 tahun di dunia seperti itu, saya selalu menaruh kunci L berada di bawah jok mobil saya. Oke. Kalau Anda naik motor gimana? Anda selalu siapkan yang namanya obeng di tas Anda. Jangan bawa pisau guys. Kalau Anda bawa pisau, Anda rahasia Anda kena. Kadang baton stick aja bisa kena. Lebih baik Anda pakai obeng, pakai kunci L ya kan. Obeng kan ada yang panjang tuh. Anda pakai itu. Jadi manfaatkan alat-alat yang biasa digunakan untuk memperbaiki kendaraan. Ini kunci L. Sehingga Anda bisa pakai kunci L ini untuk menghadapi serangan. Ketika dia pakai pisau, sebentar ya, Anda lari ke mobil. Kan Anda lari aja ke mobil. Anda lari ke mobil, Anda udah tahu banyak, buka mobil, ambil kunci L. Nah, yuk. Nah, bilang sekarang baru kita seimbang nih, gitu kan? Ini baru seimbang. Ketika dia pakai pisau, saya pakai kunci L, ini namanya pertarungan yang seimbang. Yang paling penting adalah ingat ini bukan kita tidak niat untuk mencederai orang atau membunuh, apalagi guys.
biasakan maka instingnya lumpuhkan. Sehingga ketika kita pakai kayak gini, ketika dia serang, pastikan ininya dulu diketok aja tulangnya. Tak, gitu ya, selesai. Tak, baru pukul, boom. Oke. Nah, ketika kita bicara pisau, jadi panjang gitu ya. Ini 2 materi ini. Ya, makanya saya yang nanya pisau ini kebangetan ini. Oke. Iya. Ketika kita bicara tentang pisau, sini Mas, itu ada konsepnya. Sama juga, maju dikit, tentang segitiga. Oke, kita lihat cara dia megang pisau. Dari cara dia megang pisau, kita sudah tahu bagaimana cara dia nyerang. Kalau dia pegang pisau kayak gini, guys, ya, dan posisi saya adalah setengah ke kanan, setengah ke sana, maka saya sudah tahu dia nggak akan ngambil pisaunya gini. Dia pasti ngambil pisaunya gini. Oke, kalau zaman dulu namanya ini apa? Positif negatif, gitu kan? Dia pasti ngambilnya kayak dia pasti ngambilnya negatif. Sehingga ketika saya udah kayak gini, saya ngambilnya, dia sudah pasti negatif posisinya. Cuma berbeda dia bisa ke sini, bisa ke bawah, gitu kan? Tapi pasti ngambilnya negatif. Sehingga ketika dia seperti ini, kita sudah tahu pasti ini akan menyerang ke arah negatif. Ini pasti negatif. Beda dengan kalau posisinya seperti ini. Nah, kalau seperti ini. Ini sudah pasti positif. Jadi positif gini, ini positif, ini negatif. Gampang aja. Ini positif, negatif. Pisau itu kan gerakannya cuma 1, 2, 3, 4, ya kan? 5, 6 gitu kan? 7, 8. Udah cuma gitu doang, arah mata angin. Tidak ada yang lain. Tapi 7, 8 itu sangat jarang sekali. Biasanya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 aja. 7, 8 apa? Ya, ini kan tengah. Oke. Itu sudah pasti. Sehingga ketika dia kayak gitu, kita udah tahu posisi kayak gini, dia berada di luar kita, dia berada di dalam saya. Ini pasti positif. Nyerangnya pasti positif. Sehingga ketika ini dia pasti nyerangnya positif, saya akan tinggal. Udah positif nih, kosong. Tapi kalau posisinya di sini, ya, ini sudah pasti negatif. Makanya saya bilang tadi, posisi itu menentukan prestasi. Ketika dia serang sini, dia pasti negatif. Ini gampang. Tok, 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 gitu kan. Mau diperbaikin tak? Oke guys, yang terakhir sebelum kita tutup adalah bagaimana kalau dia tiba-tiba bawa parang gitu kan. Saya yang lebih gede sedikit Mas. Parang celurit. Iya, parang celurit gitu kan. Ini nanti akan ada sesi khusus ya. Saya akan buatkan sesi khusus. Iya, ini Facebook Pak. Bukan kalau ini live. Live Pak. Kalau yang nggak live, misalnya kalau nontonnya malam pendek. Nanti saya potong-potong Pak. Ketika dia bawa golok gitu kan, tiba-tiba Pak, makanya Pak bilang pastikan Anda bawa senjata di tempat Anda. Yang dimana senjata itu adalah senjata yang bisa digunakan untuk memperbaiki mobil. Oke, ketika Anda ketemu dengan orang yang menggunakan pedang gitu kan, atau golok, tapi jarang lah orang berantem bawa samurai gitu kan. Biasanya golok atau pisau, atau enggak minimal pisau sangkur yang sekitar 7 inci gitu ya, 7,5 inci gitu kan. Nah, itu kan lumayan gede tuh. Dia konsepnya juga sama. Oke. Konsep yang pertama, kalau orang sudah bawa seperti itu, konsep pertama adalah lari. Kalau Anda pernah ketemu sama orang berantem pakai samurai, pakai golok, nomor 1 pilihan yang paling aman itu adalah lari, guys. Oke, itu yang nomor 1. Yang nomor 2, kalau tidak bisa lari, terpaksa melawan, di sini kita benar-benar belajar seperti hal yang tadi adalah tentang sudut. Namun pastikan jaraknya tepat. Karena kalau dia panjang, ada yang lebih panjang nggak? Itu golok ya, segitu golok ya. Nah, ketika orang pakai golok seperti itu, dia akan jauh-jauh nih. Oh ya, button stick boleh. Tapi mainin kayak golok ya. Itu derajat tangkap kan? Apa? Bawa gitu derajat Tangkap. Bukan tangkap, diambil. Diambil. Diambil biasanya. Kecuali Mas Jack menunjukkan saya ikut. Nah, kalau ada kan peralatan bela diri. Tapi pisau bukan peralatan bela diri ya guys. Diginin, cepat. Nah, ketika orang menggunakan sini Mas, ketika orang menggunakan ini, iya, bisa baton, bisa golok, bisa samurai, ada yang sekecil ini ya, ada yang sependek ini ya, pedang ya. Nah, dia kan pasti agak jauh tuh. Dia kan pasti agak jauh tuh. Dia pasti akan nyabatnya agak jauh ya kan? Kan agak jauh seperti ini kan? Nah, pastikan kita hindari bahaya itu dulu. Tujuannya bukan menghindari bahaya, tapi tujuannya adalah untuk menyerang. Sebagian besar orang ketika
fight dengan orang menggunakan baton stick atau dengan golok atau dengan apa, tujuannya adalah adu pedang. Gak ada gunanya guys adu pedang. Ketika kita ketemu dengan orang seperti itu, tujuan kita adalah menyingkirkan halangan yang ada untuk menyerang, kemudian serang. Dan ingat, tujuan kita bukan ngejar samurainya, ngejar pedangnya, pedang batonnya. Tujuan kita itu adalah masuk untuk melumpuhkan lawan. Sebagian kita kalau sudah pegang kayak gini, sebagian besar kita kalau udah megang kayak gini, kita lupa nih kita punya tangan satu lagi. Sehingga udah kayak gini kita mainnya gini lah. Kita lupa kita punya tangan satu lagi. Sehingga pada akhirnya main pedang-pedangan. Untung pedang ini ya, bukan pedang yang lain. Terakhir ya, sebelum kita tutup, maka yang nanya pisau ini. Aduh. Terakhir, ketika kita ketemu dengan yang seperti ini, tetap sama, perhatikan posisi. Perhatikan posisi. Karena dia kalau pakai golok, pakai pedang, dia pasti akan sabet. Jarang orang mainnya tusuk. Oke, kecuali dia orang anggar. Orang anggar tuh mainnya beda. Oh ya, udah kayak gini beda. Oke, kalau dia posisinya ini, kita udah tahu nih, ketika dia main seperti itu, ketika dia sabetin pedangnya, push. Kita akan jangan mundur guys, maju. Ketika orang menggunakan senjata yang agak panjang dan kita dapat sudut yang tepat, oleh sebab itu tadi saya bilang, posisi menentukan prestasi. Itu pembelajaran Wing Chun. Sudut, angle and distancing itu luar biasa. Ketika dia sudah seperti ini kan jauh nih, kalau segini dia nggak kena kan? Jangan maju, coba sahabat. Nggak kena ya. Untuk nyabet saya dia butuh maju sahabat. Nah, dia butuh maju untuk sahabat. Nah, mundur lagi. Nggak kena kan? Dia butuh satu langkah untuk nyabet saya. Yang saya lakukan adalah ketika dia seperti ini, ketika dia nyabet, ya, saya akan maju satu langkah. Sehingga saya juga sabet. Oke. Pastikan ini kena. Dar, ini mukul guys. Selalu gunakan dua tangan. Pum, langsung pukul. Oke, selalu gunakan pum untuk mukul. Ingat, tangan kita cuma satu. Tangan kita tuh ada dua, bukan satu. Sebagian besar kalau udah pegang senjata lupa. Ininya lupa. Untung cuma lupa guys. Kalau gini tiba-tiba balik, loh tangan saya kok nggak ada. Tadi dicuri orang loh. Ini gara-gara yang nanya pisau nih ya. Oke, itu konsepnya. Selalu bicara tentang sudut dan jarak. Pastikan ketika dia pakai pedang atau golok, pastikan nih, makanya kita harus sensitif dengan jarak. Kita tahu segini nggak kena. Itu pembelajaran Wing Chun guys, latihan Iji, latihan Shininto yang ini. Kita tahu jarak, kita bisa mengestimasi jarak, sehingga kita tahu di sini nggak akan kena nih. Jadi kita posisi tidak kena, yang dimana ketika satu langkah dia kena, ya. Sehingga kalau kayak gini, dia butuh satu langkah untuk kena. Sehingga ketika dia ini ada satu langkah untuk kena, maka kita akan langsung. Syukur ini. Coba kalau bisa. Selesai guys. Masuk, dar, langsung pukul, bam. Oke, tolong ini jangan diteruskan, saya nggak mau nerusin. Oke, itu kalau kita bicara tentang pisau dan kita bicara tentang pedang. Nanti akan ada tema berikutnya yang berhubungan dengan, kalau bahasa kita adalah fight crime gitu kan. Ya, kita akan buat materi fight crime. Bagaimana cara kita menghindari atau membela diri dari kejahatan. Minggu depan ya. Minggu depan kita fight crime guys. Jadi gara-gara pisau nanya, saya punya ide tiba-tiba. Minggu depan kita akan bicara fight crime. Bagaimana ketika kita dibegal, bagaimana kalau kita dirampok, bagaimana kalau kita dicopet, bagaimana kalau kita dipepet, ditodong, dan lain sebagainya. Minggu depan akan kita bahas sesuai dengan konsep struktur body mekanis dalam Wing Chun. Oke, itulah kenapa sering kita sebut Wing Chun itu sebagai sistem bertarung yang canggih, yang benar-benar bisa menjawab berbagai macam tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Oke guys, thank you yang sudah jawab pisau, akhirnya keluar sedikit ilmunya. Kalau nggak ditanya nggak akan keluar itu tadi. Oke, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan masukkan ke dalam komen di YouTube kita. Video ini akan hilang dalam waktu 1 jam. Jam 3 akan hilang video ini dan akan kami upload di channel YouTube kami yang namanya Combat Wing Chun. Oke, terima kasih sudah menonton. Ingat, subscribe ya, subscribe channel YouTube kita untuk selalu mendapatkan Science of Fighting dari Wing Chun, Grandmaster Yip Man, dan Wong Shan Leung Wing Chun Kun Hok atau Science. Sampai ketemu lagi minggu depan bersama kami dari Combat Wing Chun Indonesia. Mungkin tanya ini apa gitu kan? Ya, ini namanya Combat Tactical System.
Kita buat konsep Wing Chun yang dimana itu bisa menjawab tantangan bagaimana cara kita mempertahankan atau melindungi diri dari kejahatan di jalanan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Thank you yang sudah nonton semuanya. Maaf yang komen nggak kelihatan di sini, tapi tadi sudah disampaikan. Thank you, bye, sampai ketemu minggu depan. Oh ya, dan yang terakhir, ingat, jangan pernah 100% percaya pada Sifu Anda. Tanyakan member saya. Sifu kita belum tentu benar. Sisakan 2-5% keraguan-raguan sehingga kita bisa mengecek apakah yang diajarkan oleh Sifu kita itu benar-benar sesuai dengan konsep Wing Chun atau tidak. Banyak-banyak baca artikel, banyak-banyak nonton YouTube. Perhatikan bagaimana Grandmaster yang ada di dunia ini melakukan Wing Chun-nya. Cari yang sahih ya guys, cari yang memang benar-benar menjadi rujukan. Salah satunya Sifu saya, Sifu David Peterson. Silahkan cari di sana dan bandingkan. Ketika Anda perbedaan, maka Anda harus bertanya dalam hati Anda. Tanyakan sama Sifu Anda, bisakah mereka menjelaskan? Jangan sampai Anda sudah latihan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dan Anda harus mengulang dari nol sehingga Anda berhasil kena zone. Oke guys, thank you, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye semuanya. Ingat tema kita minggu depan, fight crime. Oke, bye semuanya. Siang.